Pagi Bu Destam, Selamat pagi Pak Bu. senang bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan dalam hal coaching ini. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana yang bisa saya lakukan untuk mendukung Ibu? Terima kasih Pak Bun. Saya mempunyai keinginan Bapak bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya di bidang presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Anda fokus pada observasi ya? Ya, saya berharapnya sih Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dalam proses coaching itu. Oh, sudah saya catat, Pak. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya Pak bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya sih yakin ya Pak ya, bahwa bisa lebih baik membimbing murid nantinya dalam proses pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Anda dari observasi yang kita nanti? Ya, harapan saya setelah observasi ya Pak, Ya. bisa memberikan umpan balik yang sifatnya membangun ya Pak, untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam proses mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oh iya. Oke. Kalau itu nanti kita laksanakan Ya. di Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya. Selamat siang Bu Melati. Selamat siang Bu. Kenapa nih? Kayaknya Ibu lihat agak beda ya. Oke, lihat kan gelisah, resah gitu. Kelihatan banget ya Bu, kalau saya sedang gelisah. Iya, kelihatan banget ini. Makanya saya sampai ngajak berdua ngobrol nih karena mau bertanya ada apa gitu ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuman saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih dengan Ibu mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke, saya siap ya. Semoga nanti bisa saling mencerahkan ya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, ini kira-kira apa yang ingin Bu Melati dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam belajar Bu. Oh, jadi demikian ya Bu Melati ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif ya, Iya. khususnya setelah murid berganti jam Iya, pembelajaran. berganti jam pembelajaran Bu. Coba Bu Melati ceritakan sebenarnya kondisi kelasnya yang Bu Melati ini sekarang gimana sih? Jadi Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu menjadi kurang fokus Bu. Jadi mereka tidak langsung ke kelas, ada yang malah asik main ke kantin, begitu. Kemudian ketika saya sudah berada di kelas, pun mereka malah asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Oh begitu kondisinya ya. Iya. Jadi kira-kira yang mempengaruhi hal itu apa Bu menurut Bu Melati? Mungkin mereka kelelahan Bu pasca olahraga, jadi atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Oh baik, kondisinya begitu. Jadi sekarang bagaimana kondisi yang Ibu Melati inginkan dan harapkan sebetulnya? Ya tentunya yang saya inginkan yaitu murid bisa dapat fokus dalam belajar sih Bu. Terus ketika Bu Melati melakukan proses itu pasti kan Bu Melati tahu itu berhasil atau tidak. Nah, kriteria apa kira-kira yang Ibu inginkan ya? Jadi kriteria keberhasilan dari rencana Ibu itu tersebut gimana? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bu di kelas. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu sih Bu. Oh, iya. Jadi yang Ibu Melati lakukan nanti setelah sesi ini dari alternatif yang Bu Melati sampaikan tadi itu apa nih? Seperti tadi kan kata Bu Melati akan supaya lebih fokus ya siswa itu belajar, bagaimana siswa itu senang. Jadi nanti alternatif apa dari sesi yang dari proses yang Bu Melati sampaikan dengan siswa, alternatifnya apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan
akan secepatnya membuat RPP, Ibu. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Oke, sekarang kapan ya kira-kira kita mau melaksanakan atau targetnya Bu Melati akan melaksanakan rencana Bu Melati tadi? Sekitar 1 minggu sih, Bu. 1 minggu, minggu besok, minggu depan? Minggu besok insya Allah. Oke, minggu besok ya. Iya, Ibu. Biar maksudnya kita tahu ya pada saat Bu Melati melaksanakan proses itu, nanti saya bisa lihat bagaimana progresnya, saya juga bisa memantaunya. Nanti gimana kita ketemu lagi. Boleh, Ibu. Ketemu lagi ya, Bu. Iya. Untuk prosesnya. Ya, oke. Nah, menurut Ibu kira-kira nanti pada saat proses itu siapa yang Ibu perlukan untuk mendukungnya? Yang saya harapkan adalah saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat sih, Bu, untuk bisa mendukung pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Luar biasa nih, bisa kolaborasi itu Iya, susah iya, ya Bu Bu. ya. Benar, ketika Ibu bisa melaksanakan kolaborasi maka itu sangat hebat menurut saya ya. Kita bagaimana berkolaborasi dengan teman sejawat. Ya, pertanyaan terakhir Bu, ya apa yang Ibu dapat simpulkan dari sesi ini? Setelah saya mengobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik-teknik tadi mindfulness dan lain-lain sebagainya, Ibu. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik stop, agar murid bisa lebih tertarik dan senang dalam belajar. Ya. Terus menurut Bu Melati kira-kira apa sih yang bisa Bu Melati lakukan biar itu bisa terwujud? Saya akan secepatnya membuat RPP, Ibu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran tadi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, gitu ya. Jadi kira-kira kalau saya letakkan posisi Ibu di dalam skala Ibu itu berada di skala berapa ya? Sementara ini masih dalam skala 6, Bu. Skala 6. Kemudian menurut Bu Melati apa ya kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Artinya ketika Bu Melati berada pada skala 6, nah tujuannya kan pasti kita lagi Ya, lebih baik. benar. Bagaimana bisa meningkatkan skala itu ya? Nah, apa kira-kira yang menjadi kekuatan Bu Melati untuk mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional yang tadi akan saya rencanakan, Bu. Oke. Mungkin hal tersebut akan membantu saya sih, Bu. Nanti kira-kira pastinya kalau sesuatu itu kita melakukan sesuatu ada hambatan ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam melakukan proses ini? Mungkin saya perlu sedikit waktu, Bu, untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya sih, Bu. Oh begitu ya. Iya. Jadi prosesnya bisa Bu Melati tuangkan dalam RPP yang akan Bu Melati buat ya. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakannya? Insya Allah secepatnya, Bu, mungkin dalam minggu depan. Oke. Nah, sekarang setelah ini rencana yang paling dekat apa yang akan Bu Melati lakukan? Saya akan mencoba membuat RPP sih, Bu, dan memilih cara yang tepat untuk pembelajaran nanti. Membuat RPP ya. Iya. Kira-kira strateginya gimana? Untuk strateginya kita biasanya menggunakan teknik stop, Bu. Teknik stop itu adalah teknik dengan mengatur pernapasan. Kemudian saya kolaborasikan dengan menggunakan instrumen dan sedikit kuis-kuis supaya anak-anak menjadi semangat dan senang dalam belajar. Keren banget ya Bu ya. Bu Melati bisa melakukan itu luar biasa. Jadi semoga nanti rencana aksi yang akan Ibu Melati lakukan bisa berjalan dengan baik ya. Dan juga semoga bisa bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini. Silakan nanti bisa Bu Melati terapkan dengan siswa, mudah-mudahan dampaknya bagi Bu Melati ada, bagi siswa pun ada. Iya. Terima
kasih Bu atas waktunya, atas coaching kita hari ini. Baik, sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan pencerahan hari ini kita dapat semua ya. Terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi Bu Desta. Selamat pagi Pak Gun. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk saya berbicara mengenai pembahasan observasi yang telah Ibu lakukan sebelumnya, atau yang telah kita lakukan sebelumnya. Ibu menilai performa dan kompetensi tersebut. Saya merasa Pak bahwa yang sudah saya lakukan tadi ini saya laksanakan dengan baik pada kompetensi ini. Apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Saya merasa bahwa saya telah mampu melaksanakan proses yang mendengarkan aktif, kemudian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan tentunya berbobot, Pak. Boleh saya berbagi pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Ya, saya senang Pak mendengarnya. Terima kasih Bapak sudah memberikan umpan balik dari proses yang saya laksanakan. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih bisa ditingkatkan. Ya, saya melihat saat observasi tadi, saya perhatikan Ibu telah melakukan coaching terhadap coaching Ibu tadi udah memenuhi standar ya. Seharusnya itu bisa ditingkatkan lagi ya. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, saya mengerti Pak. Nanti saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan yang harusnya memang saya tingkatkan Pak. Dari diskusi kita pada pagi ini, langkah konkret apa yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa hari ini? Saya sih punya rencana Pak, ke depannya melakukan latihan-latihan yang lebih intensif ya Pak, dalam mendengarkan aktif, kemudian dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif yang pastinya yang berbobot gitu. Nah, itu langkah yang menurut saya yang baik ya Pak. Jadi saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Kemudian terakhir saya akan yang saya peroleh dari proses ini itu adalah saya merasa lebih memahami di mana saya posisi saya yang perlu saya kembangkan, perlu saya tingkatkan. Nah, jadi setelah proses yang berlangsung ini, hasil umpan balik yang Bapak berikan itu bisa menjadi satu bahan untuk peningkatan saya menjadi lebih baik, Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak atas yang Bapak sampaikan umpan balik tadi. Mudah-mudahan bimbingan dan umpan balik yang diberikan kepada saya nanti lebih bermanfaat dan pastinya akan menjadikan saya menjadi lebih baik lagi. Oke, Bu Desta ya. Semoga di peningkatan berikutnya bisa langkah konkretnya lebih formanya ditingkatkan ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Ya. Terima Selamat pagi Bu Melati. Selamat pagi Bu. Saya senang nih ketemu Bu Melati hari ini ya, untuk membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Ibu Melati? Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam kegiatan yang Ibu akan lakukan. Nah, bagaimana bagian yang ingin Ibu lebih fokuskan pada saat nanti observasi? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, ya baik, ini sudah saya catat yang Ibu harapkan nantinya. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna
akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham ya, saya paham. Nah sekarang apa harapan Ibu nanti dari observasi yang akan dilakukan? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, baik, nanti silakan Ibu Melati lakukan proses yang sudah Ibu Melati rencanakan. Nanti saya juga akan memantaunya. Kemudian nanti kita boleh nanti ketemu lagi setelah Bu Melati laksanakan observasi ya Bu Melati ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Kenapa nih? Kelihatannya kok gelisah Pak Gun? Kelihatan sekali Bu ya. Kelihatan dong, apalagi sampai ngajak ngobrol berdua begini, coaching begini Pak. Sebenarnya nggak ada apa-apa Bu, hanya untuk minta teman ngobrol aja, untuk teman coaching tentang pembelajaran di kelas. Oke. Semoga kita bisa saling mencerahkan ya Pak nantinya. Nah Pak, dari pembicaraan kita sekarang, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide bagaimana bisa anak-anak bisa belajar fokus, kondusif, bisa mengikuti pelajaran sebagaimana saya inginkan. Jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid pergantian jam pembelajaran. Iya, itu seperti itu saya harapkan. Situasinya seperti apa Pak sekarang? Setelah jam olahraga ya, mereka berganti pakaian segala macam. Mereka belajar lagi tidak fokus di pergantian jam pembelajaran itu. Seperti itu. Jadi kurang memperhatikan pembelajaran ya Pak ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Mungkin mereka kelelahan sejak berolahraga atau terlalu asik main di luar Bu. Ya. Situasi yang ingin Bapak inginkan seperti apa Pak? Tentunya saya inginkan anak-anak bisa kembali fokus mengikuti pelajaran saya dan senang dalam pembelajaran saya itu. Menurut Bapak, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran menyenangkan di kelas. Begitu ya, dari skala 1 hingga 10, kira-kira posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan? Mungkin dalam pencapaian tujuan itu saya dari posisi 6. Posisi 5 ya. Menurut Bapak, kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut apa? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Mungkin hal tersebut bisa membantu saya. Ada tidak Pak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya butuh waktu, beberapa waktu untuk mengintegrasikan itu. Menurut Bapak, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pelajaran anak. Oke, kalau begitu. Sekarang rencana Bapak apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Untuk mengembalikan fokus ya Pak ya, Iya. setelah pembelajaran. Apa strategi untuk itu Pak? Saya akan menerapkan teknik stop ya, seperti bernafas, tahan sebentar, lepaskan, seperti itu. Dilakukan dengan singkat, kemudian akan membuat kuis-kuis singkat untuk membuat murid agar lebih fokus lagi. Fokus lagi. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Kriterianya yaitu keberhasilan tentu saja murid menjadi fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Oke. Jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dan alternatif tadi? Saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat dilaksanakan. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana tersebut kapan nih Pak? 1 minggu. 1 minggu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres di mana nih Pak? Janji lagi ya Bu. Supaya mau menceritakan update-nya ya Pak ya? Ya. Oke, setuju. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat
dalam rencana pembelajaran tersebut. Oke, itu untuk menjaga komitmen Bapak ya. Luar biasa sekali Pak. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya Bu. Iya, Bu. Pertanyaan terakhir ya Pak. Iya, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan Bu, dan bersemangat untuk melaksanakan apa yang telah saya susun, apa yang itu saya, agar anak itu menjadi fokus dalam belajar dan menyenangkan pembelajaran saya. Keren, Iya. Pak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Pak hasil diskusi kita hari ini. Iya, terima kasih Bu ya, telah menemani saya dalam hal ini. Terima kasih Pak, sama-sama ya Pak. Selamat pagi Bu Melati. Selamat pagi Bu Des. Terima kasih Bu Melati telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Nah, saya ingin membahas hasil observasi yang kemarin saya lakukan pada sesi coaching yang telah dilakukan ya. Jadi menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Bu Melati merasakan demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dengan baik. Ya, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya? Oke. Jadi saya melihat bahwa Ibu Melati telah melakukan mendengarkan aktif ya. Jadi yang diharapkan tadi bisa mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan sangat baik, jadi sesuai dengan standar yang kita rujuk ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Ya. Namun demikian Bu Melati ya, saya juga melihat aspek-aspek yang masih harus dapat ditingkatkan lagi. Tadi misalnya ada waktu Bu Melati observasi itu saya perhatikan saat Ibu melakukan coaching dengan coachingnya ya. Jadi sebetulnya memang seharusnya adalah sesuai dengan standar yang benar-benar berlaku bagaimana proses coaching itu. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Saya mengerti Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Oke ya. Nah dari diskusi kita, apa kira-kira langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Oke, bagus ya. Prosesnya tetap harus dilaksanakan seperti itu. Nah terakhir, apa yang Bu Melati peroleh dari proses coaching yang Bu Melati lakukan? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Ibu, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Ya baik, sama-sama Bu Melati, mudah-mudahan kedepannya proses-proses seperti ini bisa berlanjut ya, sering-seringlah melakukan coaching ya, baik itu dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa kita. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kembali Bu Melati ya. Semoga sukses. Selamat pagi Pak Agun. Selamat pagi Bu. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya senang bertemu dengan Pak Agun hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching dari Bapak. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana kira-kira saya dapat membantu Bapak? Terima kasih Bu. Anda ingin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presentasi saya ya. Terus mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu. Baik, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi? Saya ingin Ibu memperhatikan cara saya mendengarkan aktif ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Sudah saya catat ya Pak. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dan mendengar aktif, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sangat berguna dalam proses coaching ini. Saya paham. Kira-kira apa harapan Bapak dari observasi kita nanti? Saya berharap dalam observasi nanti
bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membentuk perkembangan saya khususnya dalam hal coaching. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Des, kenapa ini kelihatan kok gelisah? Selamat siang Pak. Kelihatan ya Pak ya kalau saya Pak ya. Kelihatan dong, apalagi sambil ngobrol berdua begini. Sebenarnya sih gak ada apa-apa Pak, cuma saya butuh teman curhat aja. Jadi teman curhat untuk di coaching sebentar yang mengenai masalah murid ya Pak dan pembelajaran di kelas saya Pak. Oke, siap Bu. Nanti kita saling mencerahkan ya. Nah Bu, dari pembicaraan kita sekarang apa yang ingin Bu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar Pak, ide segar yang tepat untuk menciptakan kondisi yang kondusif ya, supaya murid itu bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran saya, khususnya setelah berganti jam pembelajaran Pak. Oh, ini menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Pak, seperti itu yang saya harapkan sih. Situasinya seperti apa sekarang? Begini Pak, jadi saya ceritakan, saya ceritakan ya Pak ya. Ya, setelah jam olahraga berakhir kan biasanya anak-anak itu kan harusnya ya Pak, harusnya mereka berganti pakaian terus langsung masuk ke kelas. Nah ini nggak seperti itu Pak, jadi murid-murid itu nggak langsung ke kelas, mereka tuh ada yang pergi ke kantin, kemudian ada yang main lah kemana, terus nggak langsung ganti pakaian. Nah kalaupun mereka ada di dalam kelas, itu mereka tuh malah asik dengan jajanannya mereka dan kurang memperhatikan saya tuh Pak, seperti itu kondisinya. Apa yang mempengaruhi hal itu? Ini ya Pak, mungkin karena mereka lelah Pak, jadi setelah mereka olahraga mereka itu kelelahan gitu Pak, atau malah mungkin terlalu asik di luar karena mungkin dengan olahraga mereka senang ya Pak. Biasanya kan anak senang Pak olahraga. Nah saking asiknya sehingga ketika kembali ke kelas enggak, malah bosan, kayaknya nggak siap menerima pembelajaran gitu Pak. Situasi seperti apa yang Bapak yang Bapak Ibu inginkan? Yang saya inginkan sih Pak, tentunya murid-murid itu bisa lebih fokusnya khususnya dalam mengikuti pembelajaran saya Pak. Nah, jadi harapan saya mereka tuh nyaman, senang ketika pelaksanaan pembelajaran dengan saya, begitu Pak. Menurut Ibu, apa yang bisa membuat itu terwujud? Mungkin ya Pak, saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak. Jadi selain itu juga mungkin saya harus bagaimana saya bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu Pak, gitu, setelah selesai olahraga tadi. Oh begitu. Dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu di 7 ada yang ingin Ibu capai ini di posisi berapa? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin ada di angka 7 Pak. Menurut Ibu apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan itu? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan Pak, itu tentang pembelajaran sosial emosional. Nah mungkin pengetahuan tersebut nanti bisa membantu saya Pak. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan tersebut? Selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi Bu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya Pak. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa telah melakukan dengan baik ya dalam kompetisi itu. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya telah mampu melakukan mendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan baik. Saya senang mendengarnya. Boleh saya berbagi hasil penguatan saya? Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Pak. Namun demikian Pak, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat Bapak melakukan coaching yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar. Tuh. Bagaimana pandangan Bapak?
Saya mengerti Bu, saya akan berusaha keras untuk lebih meningkatkannya lagi. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan berusaha melakukan latihan lebih intensif dan mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form seperti akademi. Terakhir, saya merasa lebih memahami area di mana perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan Ibu ya. Pak, terima kasih juga. Sama-sama ya Pak. Terima kasih.